Amin. Shalom, selamat duduk. Silakan duduk Bapak-Bapak. Pastor Philip, ini pertama kali saya onsite. 2,5 tahun pertama kali onsite dan saya memilih Gereja Mawar Shalom untuk onsite. Tapi masalah, Emi bilang kebaktian kemarin sekali dan ini 5 kali. Jadi pertama kali dalam hidup saya, minggu khotbah 5 kali juga. Beruntung saya baru berulang tahun minggu lalu yang ke-36 dari I'm Still Young. Bahasa Ibrani. Dan saya bersyukur hari ini bisa berkumpul bersini. Ya, bersama Anda. Saya menikmati minggu lalu Pastor Philip bicara, Kemis yang lalu kenaikan Tuhan. Saya juga sering menjadi Jemaat Mawar Sharon online. Dan saya bersyukur hari ini bisa bersama dengan saudara. Jadi kalau kita melihat hari ini shifting up our faith to the next level. Ada 5 hal yang hari ini kebaktian kedua. Shifting up our faith to the next level. Nanti kebaktian ketiga saya bicara shifting up our faith to lead. Yang keempat shifting up our faith to cross the Jordan. Dan yang kelima, shifting up our faith to do the unknown. Jadi klimaksnya terakhir. Shifting up our faith to do the unknown. Di hari ini yang ketiga, shifting up our faith to the next level. Kita tahu Kamis lalu kebaktian 5 kali dan saya ikut streaming. Menarik. Tuhan naik. Kita gak bisa ngelihat Tuhan naik. Hanya dengar cerita Tuhan naik. Tapi ada kesempatan. Kita melihat Tuhan turun. Kata firman Tuhan, Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ada kesempatan hari-hari ini. Kita gak tahu apakah itu zaman kita. Tapi ada kesempatan kita melihat Tuhan turun dengan cara yang sama. The question is, kalau Tuhan turun, apa yang dicari dari kita? Kalau Tuhan turun, waktu murid-muridnya mengantar Tuhan naik, dia gak bawa apa-apa. Malah Tuhan kritik. Kemarin kebaktian pemuda kita bilang Tuhan kritik. Tapi pada waktu nanti Tuhan turun. Lukas 18:8. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Adakah anak manusia itu mendapati iman yang dia cari dari kita? Faith. Makanya hari ini temanya adalah shifting up our faith. Karena itu yang dicari buat kita. Faith, adakah iman di bumi ini? Bukan yang lain. Bukan your kedudukan, ketenaran, kekayaan. Tapi apakah kita masih punya iman di bumi ini? Dan yang kedua Tuhan cari di dalam Matius 25. Baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setelah setia perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuk. Dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. 2, faith and faithful. Faithfulness, kesetiaan. Itu yang Tuhan cari. Jadi hari ini saya bicara soal faith. Karena saya harapkan kita sebagai seorang awam, saya seorang awam tidak sekolah Alkitab, saya bukan pendeta, tapi saya hamba Tuhan yang ingin merasakan dan terus merasakan setiap hari. Tuhan is so real. Dan miracle happen every single day. Di dalam bisnis, di dalam kebuatan. Kenapa? Karena kita punya iman. Kuncinya punya iman dan setia enggak. Itu yang kita bawa. Waktu dia datang lagi. Tuhan cuma bilang adakah iman? Dan apakah kita setia? F. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik
yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kalau dia datang, apakah kita memberikan yang terbaik? Dan yang terbaik itu adalah your faith and my faith. Your faithfulness and my faithfulness. Mari kita membaca Ulangan 31. Kita mau belajar shifting up our faith to the next level. Kesadian Ulangan 31 ayat 1 sampai 3. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun dan aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Hari ini kita belajar dua tokoh yang shifting up their life, shifting up their faith to the next level. Musa, seorang leader, di-shape dari pemimpin di lapangan, di-shape menjadi leader yang di belakang. Lihat, Musa kalimatnya menarik. Saya sudah umur 120 tahun, tidak kuat lagi, tidak giat. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Musa udah tahu batasannya. Seorang Musa, seorang leader yang baik kayak Musa. Nomor satu, dia tahu kapan waktunya sudah selesai. Kapan time is up. Kadang-kadang kita mau ngotot sama Tuhan. Kapan tahu saya harus berhenti dan selesai dan menyerahkan itu kepada orang lain. Saya sekarang tahu Juni 2023 tahun yang lalu saya pasti akan pensiun. Dan saya mempersiapkan pensiun dengan baik. 62 tahun saya cukup. 26 tahun saya mesti pensiun. Karena sekarang baru 36 ya. Dan saya udah tahu. Wah, saya harus mempersiapkan diri 3 tahun saya prepare supaya orang-orang yang akan menggantikan saya lebih baik dari saya. Dan saya bilang, dan waktu kita udah prepare, saya tahu waktu saya nggak pengen berusaha untuk diangkat-angkat terus karena time untuk saya sudah cukup. Saya harus punya another level of faith. Nanti yang saya cerita. Tapi enough is enough. Dan orang yang tahu batas waktunya, enough is enough. Hidupnya akan naik ke the next level. Sekarang saya naik ke the next level. Saya menggunakan, nanti saya akan cerita bagaimana Tuhan menyiapkan ke next level. Dan lebih dahsyat daripada saya menjadi direktur perusahaan publik besar. Dengan tanggung jawab besar. 30 company, $30 billion aset. Dengan tol 8, termasuk Pandaan Malang yang baru kami beli. Rasanya itu kayak enggak. Tapi ternyata setelah the next level Tuhan persiapkan sesuatu yang different. Asal kita tahu. Banyak leader gak tahu berhenti masih bercokol. Itu yang menghambat orang-orang maju. Itu yang menghambat anak muda lari. Karena apa? Dia merasa masih terus. Dan Musa tahu. Seorang leader tahu kapan dia berhenti. Cukup. Dan pensiun. Dan waktu saya mempersiapkan diri cukup. Saya siapkan 3 tahun. Dan setelah selesai. Kamu lakukan ini ya. Saya di belakang, saya komisaris independen, saya chairman komite audit. Saya akan audit kamu ya, karena saya chairman komite audit. Tapi saya di belakang, seorang great leaders, the next level, engkau harus tahu. Yang kedua, bukan hanya tahu kapan. Kayak Musa, the next level great leader, dia tahu perannya apa. Orang yang mau hidupnya enak, engkau tahu the next level of your life.
Saya setelah pensiun tuh peran saya apa? Hidupnya selalu penuh dengan energi karena engkau tahu peran apa. Saya sering kali joke-nya begini. Yang umur di bawah 50 mesti pola pikirnya engarso song tulodo. Ngerti dong orang Surabaya mestinya ya. Kalau nggak ngerti bahasa itu susah masuk surga. Yesus kan orang kudus. Bahasanya Jawa. 50 engasor song. Tapi mulai 50-60 waktu saya persiapan. Saya sudah enggak engarso song tulodo. Eng madyo mangun karso. Pada waktu saya berusia 60. Saya udah bilang my role adalah tut uri handayani. Bukan tut uri hanendangi. Dia tahu persis. Bukan kamu yang menyeberang. Kamu cukup, sungai Yordan is your limit, Musa. Gak perlu berdoa lagi untuk lewat. Thank you Lord, limit. Role kamu, siapkan orang. Yosua. Dan yang ketiga, great leader, next levelnya, menyiapkan siapa orang yang dipilih. Visi. Menyiapkan orang siapa yang dipilih. Visi. Ini yang membuat kita mantap sekali. Dulu kita. Tapi sekarang nyiapkan orang yang divisi. Itu yang menjadi role saya hari-hari ini. Begitu setelah pensiun saya tahu mempersiapkan diri. Saya akan di belakang, saya menjadi komisaris independen. Menjadi sesuatu yang lain. Saya advising 3-4 company untuk go public. Tapi selain advising company go public, saya menyiapkan anak-anak muda ini. Ayo startup. Saya bangun setiap Senin. Ayo ngomong. Ayo anak muda itu banyak punya ide. Pak saya gak punya modal. Gak penting modal. Yang penting adalah ide. Bersama Tuhan. Zaman sekarang kalau orang bilang, saya gak punya modal Pak Paulus. Saya gak gini. Itu kuno. Karena begitu engkau punya ide. No need modal. Ide 1 lembar PowerPoint. Semua orang kayak saya angel investor. Yang membiayai kok. Kalau engkau punya ide. Jadi zaman sekarang. Kalau orang bilang saya nggak punya modal, lulusan saya cuma SMA, cuma kayak gitu, itu kuno. Itu yang saya mesti persiapkan. Supaya banyak orang muda ini nggak kayak zaman lalu. This is your time. Ide itu mah. Saya kumpulkan mereka, ayo bikin sesuatu ide. Dan setiap Senin sekarang saya lagi bina. Ada orang yang baru masuk. Begini sekarang lagi menyiapkan 2 startup. Yang sebentar lagi nilainya $10 juta. Belum. Ayo kita siapin ke sini. Di dalam bimbingan setiap Kamis malam ada 240 anak-anak UMKM. Kayak bina terus. Ada 1 orang Surabaya yang sudah gagal bisnisnya. Saya panggil, engkau bisa melakukan sesuatu. Asal punya ide. Pak saya udah gagal, gak bisa. Kamu bisa. Waktu ketemu sama, loh kok Bapak percaya sama saya walaupun saya gak percaya sama diri saya sendiri. Karena saya tahu persis sekarang tugas saya menyiapkan orang-orang yang sukses. Saya akan senang kalau yang saya bimbing sukses lebih bagus. Itu tugas saya. Saya nggak perlu saya hebat lagi. Enough. Tapi kalau saya buat orang yang gagal itu. Yang kamu bisnisnya gagal di Surabaya. Beauty segala macam ditipu temannya. Gagal. Kamu bisa kalau mau lakukan. Oh Bapak percaya sama saya. Kalau Bapak percaya sama saya kenapa saya nggak percaya diri saya sendiri. Iya kamu mampu. Ikut bimbingan 12 bulan. Begitu selesai lulus bikin pitching. Langsung dia bilang Pak. Venture capital dari Malaysia. Bilang saya mau kasih 2 miliar. Dan $1 juta. Sampai dia bingung. Duitnya kok banyak Pak. Baru belum apa-apa loh. Ada orang yang percaya. Look. Dan waktu saya melihat gitu. I'm so happy. Melihat anak-anak muda. Yang harus dibimbing Alkitabnya benar dulu. Sukses sejati. Ini ya benar. Role ini membuat saya semangat sekarang. Nanti Anda lihat kenapa saya yang. Saya kumpulannya bukan teman-teman. Anaknya orang yang selevel sama saya. Makanya saya bilang sama anak saya, kamu boleh panggil saya papa ya. Tapi soal pengetahuan, panggil saya kakak. Saya nggak kalah sama kamu. Mau bicara NFT, metaverse, digital, semua kenapa? Saya harus maju. Kalau enggak mau ketemu anak muda, ngomong gitu, ngomongnya yang kuno-kuno, apa orang mau dengar? Itu sebabnya waktu saya tahu role saya ini, saya harus gerak dan kerja. Dan saya percaya banyak anak muda tidak percaya sama dirinya sendiri. Kalau orang anak muda yang tidak percaya sama dirinya sendiri lemes, itu mainan saya, makanan saya ini. Orang yang kayak gitu. Kalau saya bisa ubah bersama dengan Tuhan, luar biasa. Kalau orang yang pintar, anaknya orang kaya, sugih, lulusan Amerika, wes rak perlu aku.
Wis sugih kok. Tapi justru yang lemah, yang berkata, Pak Paulus saya kok nggak bisa. Saya gagal, bisa ditipu. Itu makinan saya. Kalau engkau berubah dan mengandalkan Tuhan dan kau berhasil, orang bisa lihat yang hebat. Kalau kita menyadari peran kita. Makanya kenapa saya terenergi. Karena saya tahu persis akhir zaman ini. Saya lagi siapin anak-anak muda yang akan membuat dunia ini berubah. Dari startup, saya udah invest 7 startup. Kalau itu terjadi, luar biasa. Ada satu startup yang baru 2 bulan lalu dapat funding 1,71 triliun. Waktu saya lihat gini, wow. Anak saya di Amerika, papa, kok bisa papa? Jangan lihat kantongnya papa gara-gara itu ya. Nggak penting itu. Tapi yang penting, yang merasa nggak apa-apa, diangkat. Musa tahu, Yosua. Kalau dia bisa membuat Yosua luar biasa. Hari ini, yang kedua kita mau belajar. Bagaimana Musa mempersiapkan Yosua dan Yosua dipersiapkan untuk membuat sesuatu kejutan di dalam hidupnya. Dimanapun organisasi, bisnis, gereja, kalau tidak memanfaatkan anak muda, gereja itu tinggal kenangan. Hanya gereja yang believe anak-anak muda, walaupun kelihatannya dia tidak bisa dipercaya. Kemarin saya bilang, ini akan maju, akhir zaman ini. Mari kita lihat. Lalu Musa mengambil Yosua, ayat 7, Ulangan 31. Memanggil Yosua setelah dia tahu, enough is enough, for me enough is enough. Now saya akan membuat role saya untuk membuat bawahan ini. Yosua maju lebih dan bisa menyeberang bersama seluruh orang Israel. Dan lalu Yosua memanggil lalu Musa mengambil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat 8, sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan patah hati. Yosua, Musa pilih Yosua. Yosua pengen di next level. Dari abdi loh dia itu. Abdi Musa. Mendadak jadi abdinya Tuhan, leader. Ini shifting up faith yang luar biasa. Dia dilatih. Tadi pagi kebaktian war di Rafidim yang mimpin Yosua. Dilatih sama Musa. Kebaktian yang pertama. Dia ikut Musa waktu lihat 10 perintah Allah. Dan waktu Musa marah melempar, Yosua ikut. Yosua dilatih jadi mata-mata bersama 12 orang, Yosua dan Kaleb. Dia pulang berita yang lain. Yosua dilatih demi dilatih. Dan akhirnya lulus ujian. Dan begitu lulus ujian, Yosua, sekarang engkau begini karena ada aku. Engkau abdi. Sebentar lagi aku gak ada. Waktu aku gak ada, engkau jadi leader. You have to shift your faith as a leader. Gak bisa. Seperti murid-muridnya. Aku akan naik ke surga. You have to shift your faith. You are not alone. Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Tapi engkau tidak bisa melihat aku dari mata ke mata. Aku yang ada di dalam hatimu. Itu yang shift your faith. Dari sin menjadi unseen. Menjadi presence of the Lord yang kelihatan present secara fisik. Menjadi unpresent. Murid tahu, Yosua tahu. Nanti gak ada aku ya. Gak ada Harun, gak ada Hur. Waktu engkau perang sama orang Amalek di Rafidim. Yosua tahu dia berani kenapa? Musa naik di atas. Tapi kali ini engkau akan menyeberang tanpa ada aku. Shift the faith of a leader. Dan Musa persiapkan. Dan dimulai dari apa? Untuk jadi leader. Yosua diajar. Yang pertama. Harus memiliki hati hamba yang baik. Karena orang yang punya hati hamba yang baik. Itu membuat kita menjadi tuan yang baik. Yosua dipilih. Karena dia menjadi hamba yang baik. Dan kalau engkau jadi hamba yang baik. Pasti akan jadi tuan yang baik. Itu sebabnya pelayanan di gereja itu luar biasa. Engkau melayani sebagai seorang hamba. Nanti akan jadi, saya dari kecil guru sekolah minggu.
Saya setia guru sekolah minggu. Di Bogor, guru tunas remaja yang SD kelas 5 sampai SMP kelas 2. Saya harus bikin segala sesuatu, pakai acara-acara supaya mereka tertarik. Sekarang saya tahu, kok Paulus kok bisa ngomong. Kalau ngajar kok enak ya. Kalau begini. Karena saya guru sekolah minggu. Dan kalau dulu, guru sekolah minggu kayak gini. Sekarang orang mau ngundang saya sejam mahal. Dulu waktu saya di Astra gratisan. Gak pakai charge. Sekarang udah pensiun, saya berani nge-charge toh. Sejam sekian. Kenapa kok mahal banget ya? Karena dia tahu, ada isi. Kenapa kok bisa? Dari guru sekolah minggu. Kalau saya nggak melayani guru sekolah minggu, nggak usher kolektan, nggak mungkin saya bisa melayani yang lain. Makanya engkau yang ada usher kolektan, kalau kau lakukan sungguh-sungguh abdi ini, Tuhan nggak pernah lupa loh. Engkau yang tidak pernah telat sebagai usher. Engkau yang melayani dimanapun Tuhan tidak pernah. Engkau sedang dipersiapkan untuk the next level. Jadi waktu saya menjadi pemimpin perusahaan, saya tahu persis bagaimana rasanya menjadi abdi. Saya memikirkan semua karyawan menjadi abdi yang bagus. Kenapa? Orang yang menjadi abdi yang baik dan setia, pasti menjadi Tuhan yang baik dan setia. Itu yang dilakukan. Kita lihat dari Yosua. Ini adalah prinsip jadi abdi. Makanya saya bilang senang kalau ada pelayanan di CG, pelayanan di apapun yang diberikan gereja. Kelihatannya cuma sepele tadi pagi. Saya siap berdoa loh. Saya baru masuk lagi ya Pastor. Aduh saya siap berdoa. Cuman kayak gini-gini jangan main-main. Tuhan kau nih. Mungkin Pastor Philip akan lupa. Ibu Iran akan lupa. Tapi Tuhan tahu. Saya tiap minggu cuma gini Pak. Gak ada yang mau deketin saya doa. Tapi God never forget you. Dan itu yang saya alami begitu naik. Kenapa ya? Wah ternyata Tuhan tidak pernah melupakan kepada kita ya. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20:26-28. Nomor 1. Waktu engkau mau shifting up your faith to the next level, justru dimulai dari level yang paling bawah. Jadilah hamba yang baik. In whatever you do now, jadilah hamba. Karena hamba yang baik, itu stepping stone menjadi Tuhan. Yang kedua, taatilah kepada Tuhanmu atau Tuhanmu, maka karyawan abdimu akan taat kepadamu. Kita lihat tadi pagi Keluaran 17:8 dan 10. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat Allah kepadamu. Yosua, pilih dari 600.000 laki-laki kamu pilih. Bukan hanya pilih. Tadi pagi saya berdua, setelah pilih keluar perang. Aku akan berdiri. Taat itu fondasinya iman. Itu sebabnya waktu dia Yosua taat sama Musa. Shifting up. Saya kan gak punya pengalaman perang Musa. Saya cuman abdi. Kok disuruh milih dan perang. Tapi dia gak komen. Gak lah. Yosua melakukan. Yang kedua, shifting up your faith to the next level. Kalau engkau taat walaupun engkau tidak mengerti. Yang dibutuhkan dari kita itu taat. Kadang-kadang kita belum bisa mengerti apa maksud Tuhan. Kita lihat Lukas 5:5, sangat terkenal. Yang kedua ini shifting up untuk ketaatan di luar pengetahuan. Karena manusia diajarin untuk logik. Sampai kita lupa ada batas tertentu dari logik. Yang kita berkata enough is enough. Saya mau berada di beyond logic karena saya punya Tuhan yang beyond logic, yaitu obedience. Apa itu? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap ikan tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini shifting up. Menaati itu shifting up. Your faith. Setara pengetahuan, I know better than you Lord. Kalau soal
soal nelayan ini. This is my area. Danau Galilea itu area saya. Kompetensinya saya. Soal ini I know better than you. But kita nggak beradu soal kompetensi. Karena engkau Tuhan, karena engkau yang perintah. Yang menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Nah ini yang seringkali orang Kristen tidak mengalami mujizat di dalam kehidupannya. Karena waktu memimpin bisnis, waktu melakukan aktivitas apapun. Kita dipenjara oleh pengetahuan kita, pengalaman kita. Dan kita tidak mau naik level di luar pengetahuan, di luar pengalaman. Ada hal yang supernatural, Tuhan itu. Dan kalau kita mengalami seperti Petrus ini, yuk stop. Ada kalanya titik tertentu manusia kita akan terbatas dengan keterbatasan. Tapi kalau kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Questionnya bisa gak kita shift our life? Bukan knowledge, tapi ini. Bukan modal pengetahuan, tapi modal dengkul. Doa dan belief. Mujizat, 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 mujizat itu terjadi. Whatever. Kalau kita tidak mengalami hal yang seperti ini. Bagaimana Pak Paulus? Kalau kayaknya kalau di bisnis, di pengalaman itu kan kayaknya nggak bisa. Siapa bilang? Justru di bisnis engkau mengalami banyak hal. Di mana mujizat Tuhan terjadi luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya dikasih kesempatan sama Tuhan untuk memimpin, men-set up properti sebagai pilar ketujuh Astra 2016. Kemudian saya diminta Astra untuk manage digitalization, digital innovation. Waktu saya mulai setting up ini, kejadian yang menarik. Kita mau invest di satu tempat. Saya nggak bisa sebutkan kali ini ada kaitannya tadi dengan Jakarta Stock Exchange. Waktu titik tertentu saya diminta, ini saya mesti invest begini Pak. Tapi rekan-rekan kolega bilang, jangan nggak bisa, ini kan masih barang baru nggak bisa. Saya berdoa, Tuhan besok mau meeting. Kok Tuhan kok taruh saya invest. Semua presiden direktur dan semua kolega bilang no. Tapi Tuhan tunjukkan, saya nggak nekat Tuhan. Tapi saya mau taat, beyond my Lord. Saya cuma direktur, ada presiden direktur, ada owners. Titik tertentu ya sudah, kalau Tuhan kasih, Tuhan pasti kasih tanda. Tapi saya mau obedience, lebih dari pengetahuan. Singkat cerita jam 1 ada calling, telepon, kita bertiga, berempat. Titik tertentu, enggak mau, jangan. Saya diam. Titik tertentu sebelum final decision, pimpinan tanya, apa yang kau pikirkan Paulus? Invest Pak, bukan hanya satu. Dia ditawarin satu, kita invest 2 kali dari yang dia tawarin. Buat 1 aja ditolak, 2. Kok kenapa begitu? 2 kali Pak. Dan minta 2 kali dengan ABCD. Kita mau naik 2 kali dengan ABCD. Begitu saya dengar kalimat saya, bos saya bilang 2 kali dan ABCD. Dia kaget. Kamu udah telepon Hong Kong ya? Kamu udah telepon bosmu ya? Karena bos di Hong Kong kok kalimatnya sama. Enggak Pak, kok bisa? Nah, enggak tahu Pak. Kok persis sama? Kamu mesti udah calling nih. Enggak. Singkat cerita akhirnya kita oke. Orang Hong Kong yang datang ketemu. Kok bisa? Dari mana kok bisa tahu? Iya dari pagi saya bilang 2 kali dan ABCD. Kamu juga sama, kok bisa ya? Orang Hongnya bilang, bright people thinks alike. No. Saya bisa tahu persis. Tuhan mengerjakan perkara. Loh kok dari mana kamu tahu? Saya nggak tahu, kenapa bisa kapan seperti itu? Dengan keputusan itu akhirnya kita invest. Waktu mereka dan sekarang kita tahu luar biasa. Dari mana? Kok bisa Jakarta Hong Kong? Kalau engkau believe, dengkulmu itu dahsyat loh saudara. Jangan main-main sama dengkul. Modal dengkul itu dahsyat. Ini invest ini. Invest bukan kecil ini. 250 juta dolar. Yang lain bilang enggak, malah double. Kok bisa sama? Obedience. Kadang-kadang gak masuk logik. Tapi waktu engkau dekat dengan Tuhan, Tuhan kasih terjadi jalan. Yang kedua tadi bilang, taati. Tuhan taat.
Jadi kalau sekarang kok bisa ya? Gak tahu. Waktu saya ngomong sama ownersnya, 2 owners yang sekarang dari triliuner. Kenapa Paulus? Kayak gini loh. Oh gitu ya Pak ya. Jadi ada intervensi surga waktu kamu invest di tempat saya ya. Iya. Yang kedua taat. Yang ketiga kita lihat coba. Bilangan 27, 18, 20. Ini menarik. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu di atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eliasa dan di depan segala umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ulangan 34 ayat 8-9. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah meletakkan tangan di atasnya. Orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Yang ketiga, kalau kita mau shifting up our faith, gak bisa pakai kompetensi manusia. Gak bisa hanya pakai your pengalaman. Tapi mintalah hikmat Tuhan. Kewibawaan dan hikmat itu yang membuat engkau shift to the next level. Pak Paulus, kalau saya gak punya hikmat gimana? Yakub 1:5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang ketiga, sangat penting. If you want to shape your faith, gak bisa pengalaman, tidak bisa kompetensi, tapi tanpa hikmat dari Tuhan. Makanya dengkol itu penting. Minta hikmat dari Tuhan. Waktu engkau punya hikmat dari Tuhan, engkau bisa shape. Melihat segala sesuatu tidak dengan kacamatamu, tapi dengan kacamata Tuhan. Karena the next level of you datangnya dari hikmat dari Tuhan. Kalau kita punya hikmat dari Tuhan, menghadapi problem apapun di bisnis, di keluarga, engkau enak. Makanya saya setiap hari berdoa. Every single day saya berdoa. Setiap malam sekarang hampir almost setiap malam. Apalagi setelah pensiun jam 8, saya tidak mau diganggu sama yang lain. Every single night kalau bisa, saya tidak mau diganggu. Untuk apa? Saya mesbah doa bersama istri. Berdua pacaran, tapi mesbah doa. Pagi, kadang-kadang kita berdua, tapi pagi, mah saya mau sendiri. Karena saya mau lama. Kalau saya dengar baca ayat bisa sejam, bisa ini. Oke, kita. Tapi waktu saya mulai komit, every single night. Kecuali saya harus pelayanan. Saya berdoa, mesbah doa. Every single day in the morning. Saya meletakkan. Saya melihat mujizat demi mujizat. Waktu saya pimpin startup. Kayak gini ya, kayak gini ya, kayak gini ya, kayak gini ya, kayak gini ya. Jadi lupa, kok bisa ya? Kadang-kadang saya bilang bisnis saya, heran hari ini. Saya bisa lakukan. Investor cepat sekali. Bangun, gini. Dan invest. Kenapa? Hikmat. Yang datang karena apa? Dengkul. Omong kosong. Engkau bisa breakthrough in your life. Breakthrough in your business. Kalau dengkulmu gak kuat. Adain waktu. Mesbah doa. Berdua itu enak mendengarkan Tuhan. Sejam. Kalau papa saya dulu waktu saya kecil jam 9 waktu berita. Gak boleh ada berita ya. Jam 9 semua anak-anak kumpul. Pak mau nonton berita. Gak ada. Jam 9 kita semua doa. Dulu saya anggap saya waktu disuruh gitu kayak, papa ini gak ngerti anak muda. Pokoknya doa. Waktu saya punya anak kecil, jam 9 kita kumpul berdoa. Tapi setelah sekarang kita udah berdua. Mari kita. Jangan jam 9, jam 8. Sekarang udah umur, jam 9 saya udah ngantuk. Setengah 10 saya udah tidur. Karena jam 5 saya udah bangun. Jadi kalau saya mulai jam 9 nanti aminnya kelihatan. Kita tahu kita udah lemah. Jam 9 pengen tidur. Jam 8 ya sebelum kita tidur. Yuk kita doa. Waktu engkau spend one. Wow. Saya merasa makin lama kan. Wah saya mestinya makin young ya. Waktu ketemu dengan anak-anak muda kayak gini. Kemis itu ada startup sekian banyak, tanya bebas, Pak bisnisnya bisnisnya ratusan bisnis, idenya banyak. Waktu tanya, Pak Paulus gimana? Saya kok bisa luar biasa. Jawab ini, kok kayaknya saya
Luar biasa ya. Orang tahu, rahasianya apa Paulus? Apa Anda belajar banyak? No, dengkul. Waktu dengkulmu kuat, hikmat dari Tuhan itu mengalir luar biasa. Itu sebabnya shift your faith dengan minta hikmat Tuhan. Yang keempat, Ulangan 31 ayat 7. Lalu Musa mengambil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel yang tadi, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan masuk bersama dengan bangsa ini ke negeri yang dijadikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memiliki. Yang keempat, shifting up the faith of Yosua. Memiliki visi Allah. Dengan hati yang kuat dan teguh, bukan visi kita. Dari pikiran yang sering lemah dan goyang. Kalau engkau bisa memiliki visi Allah, engkau akan shift your faith. Itu the next level. Kalau saya merasa Tuhan, ini anak-anak muda yang Tuhan percayakan waktu saya pensiun. Tiba-tiba di tengah 5 menit sebelum saya khotbah terakhir pensiun. Sambutan terakhir Tuhan kasih SHIP. 5 menit sebelum saya ngomong. Saya redo semua speech saya dengan SHIP. Ini your vision. Apa S? Shifting from business transformation to life transformation. H, apa itu? Help young people to grow. I, itu apa? Inspire people. Dan P apa? Promote diversity. Waktu, Bapak suruh saya young people ya. Waduh, selama ini kan profesional di perusahaan. Young people. Waktu saya melihat young people, waktu pertama bertemu stres. Karena young people, aduh Pak Polo saya nggak bisa, saya nggak bisa modal, nggak punya. Pokoknya kalau young people yang bukan begitu, yang saya pilih orang yang unfortunate itu, kondisinya nggak percaya diri, percaya kurang. Dan Tuhan bilang, ini muridmu. Loh kan enak mendidik anaknya Pastor Philip, enak mendidik anaknya Pak Andre. Ini gampang anaknya itu. Kan dia udah dipersiapkan. Jadi kok malah yang begini-begini. I want you untuk mengasihi orang yang tidak pantas dikasihani. Dan itu milikmu. Kalau orang pintar dia bisa bayar guru yang mahal. Ini orang nggak punya duit. Mau nggak kamu bimbing? Wah, 2 kali 3 kali pertemuan saya stres. Karena saya ngomong tam-sam-som mereka nggak ngerti. Ngomong community nggak ngerti. Ngomong CSR sebanyak semuanya nggak ngerti. Sampai saya dikritik, Pak jangan ngomong tinggi-tinggi dong Pak. Ngomong bawah. Ngomong ini nggak ngerti. Ngomong ini sampai anak buah. Loh, akhirnya saya tahu. Oh iya, Tuhan suruh saya mengasihi orang yang nggak ngerti seperti ini. Tapi saya, 207. Dikasih PR nggak mau ngerjain. 242 dikasih training yang ngerjain PR tepat cuma sedikit. Yang lain nggak bisa Pak, nggak ngerti Pak. Customer segmentation itu apa? Gini nggak ngerti. Tapi saya tidak goyang, saya tidak berhenti. Capek deh. Sudah gratis, sudah gampang, sudah mati-matian. Nggak ngerti lagi. Tapi kenapa saya nggak goyang? Karena saya punya visi Allah. Yang begini nih loh. Kamu akan kaget kalau yang begini kamu bantu jadi luar biasa. Itu tandanya Tuhan mengubah orang yang biasa jadi luar biasa. Kenapa saya kuat? Karena saya punya visi Allah ini. Kalau tidak, udahlah. Enakan ceramah sama yang lain. Sejam clear. Bayarannya kok. Saya bilang sama istri saya dulu waktu saya direktur Astra, nggak ngerti saya. Karena gaji bulanan saya nggak tahu. Sekarang saya tahu. Lagi ada butuh apa? Cek. Ini cuma 20 menit mah. Ini cuma 10 menit. Istri saya, beli sabuk. Ini cuma 10 menit. Waktu saya melayani orang yang nggak ngerti-ngerti itu. Dan Tuhan bilang, ini loh anakmu. Aduh Tuhan. Tapi kenapa kok kita bertahan? Semua yang bertahan bukan visi saya. Tapi waktu visi Allah, engkau melakukan. Itu sebabnya yang ada di tempat ini. Kalau engkau mau shift your faith, kau miliki visi Allah. Di dalam pekerjaanmu, visi Allah. Di dalam apapun, engkau tidak akan menggoyang. Engkau akan shift your faith. Kalau engkau tahu visi Allah di dalam pekerjaan keluargamu, anak-anakmu, semua. Dan membuat engkau strong. Karena pegang visi Allah, itu yang teguh. Terakhir, Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan kalimatnya kadang-kadang kalau kalimat sebab Tuhan itu kecil ya. Tapi shifting up your faith. Kalimat ini loh tuh.
yang membuat aku dan kita semua harus kuat. Waktu kita punya visi Allah, kalimat ini yang membuat kita tahu untuk shift our faith to the next level. Sebab Tuhan. Sebab Tuhan kok Pak Paulus. Hidupmu, kau punya masalah hari ini, gak usah takut kalau ada kalimat ini, sebab Tuhan. Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Shifting up your faith to the next level. Engkau tidak takut kenapa menghadapi masalah, menghadapi problem yang kita hadapi di dalam bisnis. Lev, kenapa kamu kok gak takut? Kenapa kok berkata, sebab Tuhan. Not because of me, sebab ada Pak Paulus, no, sebab Tuhan. Orang yang kuat imannya berkata, sebab Tuhan. Tuhan di mana? Jauh di sana. No, Tuhan ada di depanmu. Jadi kalau kita melihat Tuhan ada di depan kita, wow. Di dalam apapun kau mengalami, lagi sekarang banyak orang yang problem di dalam bisnis, whatever. Kalau engkau percaya yang kelima ini, sebab Tuhan, dia akan berjalan di depanmu. Bukan Tuhan yang berdiam. Kalau Tuhan di depan, dia cuma berdiri, engkau jalan terus, akhirnya Tuhan di belakangmu. Tuhan di situ kok. Tapi ini Tuhan bebas loh. Ya. Sebab Tuhan di depan dan berjalan. Waktu engkau berjalan, Tuhan berjalan. Waktu engkau berjalan, Tuhan berjalan. Dari selama engkau berjalan dan Tuhan berjalan, Tuhan ada di depan kita all the time. Jadi kalau ada musuh menyerang engkau, yang akan menghadapi musuh engkau atau Tuhan? Saya ulangi lagi, kayaknya belum nangkep. Mungkin ini banyak yang belum start up ya. Mungkin terlalu tua umurnya, ayo yang muda. Semua yang you want to shift your faith. Bagaimana kita shift your faith kalau sebab Tuhan. Udah kamu bawa pulang hari ini khotbahmu terlalu banyak lupa. Pokoknya sebab Tuhan deh. Kalau ditanya khotbah hari ini apa? Sebab Tuhan. Udah gitu aja. Kalau bingung. Sebab Tuhan. Ngapain Tuhan? Tuhan berdiri di situ. Kalau Tuhan berdiri di depanmu. Aku suruh jalan sendiri ya. Ini bimbingan. Ini kayak gini. Terus akhirnya. Han, kok kamu di situ? Aku kok jalan. Han. Ini enggak loh. Sebab Tuhan yang pertama. Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Kalau engkau berhenti, dia berhenti. Kalau engkau berjalan, jangan takut menghadapi startup, menghadapi segala macam. Saya bersyukur karena orang-orang lagi semangat. Ya, jalan. Aku juga berjalan di depanmu. Kalau engkau berhenti, aku tungguin. Tapi waktu engkau berjalan, Tuhan. Itu jaminan apapun kau tidak pernah mundur, gak pernah takut. Your faith akan naik. Kenapa? Yang pertama janji. Tuhan di depanmu dan berjalan. Dia engarso sung tulodo. Yang kedua dikatakan di sini. Dia akan menyertai engkau. Lihat. Bukan hanya berjalan. Tuhan berjalan di depanmu. Kadang-kadang kalau orang sudah menikah. Waktu masih setahun. Atau sebelum setahun. Waktu habis menikah pacaran. Suami istri. Lihat di mall-mall ya. Gandengan. Mesti gandengan mesra. Segala macam. Setahun. Begitu udah mulai 5 tahun. Istri gendong anak. Suaminya teleletan. Yang sudah 10 tahun, kita udah jalan duluan. Loh kemana ya? Oh di sana jauh. Dia lagi begitu. Betul atau betul? Tapi Tuhan enggak begitu loh. Dia berjalan di depanmu dan dia akan menyertai engkau. Jadi dia, ayo menyertai. Tuhan care. Dia di depan tapi menyertai. Bukan di depan, sibuk dirinya sendiri. As a leader kadang-kadang kita sibuk dirinya sendiri ya. Pengen saya merit, pengen hebat, pengen organisasi kita kacau. Semua kacau organisasi jadi gak karu-karuan. Karena kita jalan sendiri gak menyertai anak buah kita. Padahal Tuhan bilang yang kedua. Aku mau berjalan tapi aku menyertai. Coba bayangkan gimana caranya berjalan menyertai. Gak mungkin Tuhannya begini toh. Dia akan jalan. Ya. Wah Anda bayangkan. Kalau malam ini waktu doa Anda bayangkan Tuhanmu gini sama kamu. Tuhan, aku capek.
Dia mundur sedikit. I know. Yuk tak gendong nak. Tangan kananmu membobohmu. Walaupun kau tidak bisa melihat shifting up your faith to the next level. Bahwa Tuhan itu akan menyertai. Dan yang ketiga. Tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan. Tidak akan membiarkan engkau. Dan. Tidak akan meninggalkan engkau. Kalau engkau disurang dari kanan, kiri, belakang. Yang ketiga. Tuhan tidak akan membiarkan. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Proteksi itu. Itu sebabnya Tuhan bilang, kalau sudah begini, kalau engkau bisa shift your faith sampai begini. Kata Musa, janganlah takut dan patah hati. Mungkinkah kita takut? Mungkinkah kita patah hati? Kalau engkau percaya, Tuhan menyertai engkau di mana. Itu sebabnya nomor 5 saya tulis, percayalah. Tuhan menyertai kita sampai tugas itu tuntas. Yang punya visi Allah. Di dalam hidupmu jangan pernah takut kalau ini visi Allah engkau akan melakukan. GMS Surabaya Barat, 300 church, 1 juta. Engkau punya visi besar. Yang akan mengubah dunia adalah orang yang punya visi besar. Dan visi besar itu harus dimiliki oleh setiap jemaat. Bukan hanya Pastor Philip. Kalau setiap jemaat punya visi. Yang sama, engkau anak-anak yang punya visi besar. Keluarga hari ini, bisnismu. Kamu lihat Tuhan, setelah mendengar session ini, saya mau mempersiapkan baik. Anak-anak muda yang hari ini ada, yang kemarin juga ada. Yang kau mulai lemes, engkau mulai gak ada harapan. Kok hidup kok begini-begini aja, kok saya begini. Ingat, kamu terlalu mahal untuk jadi orang biasa. Karena engkau punya Tuhan yang luar biasa. Ini bukan kalimat motivator ya, bukan inspirator ya. Kalau inspirator tuh masukin otak. Ini hati loh ini. Yesus, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Bisa membuat. Kenapa? Karena Tuhan yang janji sama kita. Berjalan di depan. Menyertai. Dan tidak meninggalkan engkau. Kalau begini, apakah kau takut? Miliki visi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.